Alhamdulillah pada malam hari ini diberikan amanah untuk menyampaikan sebuah judul keutamaan dan hikmah yang terkandung di dalam solat berjamaah. Dan areko mak bicara ki masalah sempajang, mak bicara ki masalah pasompa, itu artinya bahwa ada satu pertanyaan yang biasa muncul makeda aga sebenarnya tujuannya puang Allah Subhanahu wa taala na pancaji ki di rupa tawud. Apa sebenarnya tujuan dari Allah kenapa menciptakan kita sebagai umat manusia? Deka lain tujuannya adalah bagaimana beribadah kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan kita diciptakan adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya ibadah. Maka depan Allah Subhanahu wa taala ilalanna akoram malabiyah makda wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Purade upancaji bansa jinge yare ga bansa rupa tawe sangarina untuk beribadah yare ga masompa melori alek. Nah, dari sini ayat Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan. Nah, sampaikan ni lori ini makada tujuannya Allah Subhanahu wa taala na ciptakan adalah untuk beribadah lori alena. Jadi tujuan utama manusia diciptakan adalah beribadah lori Allah Subhanahu wa taala, masompa lori Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah tarlu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anareko mak bicara ki masalah solat, mak bicara ki masalah pasompa itu mungkin magampang untuk ipau, magampang untuk kita sampaikan. Tetapi ketika dilaksanakan ia begitu susah. Terbukti makada irita ia masih cita. Ketika nareki pang Allah Subhanahu wa taala pamase maka insyaallah ia masih cita penuh. Tetapi karena ada suatu halangan tadi, nareki pang Allah Subhanahu wa taala menurunkan pamasena, menurunkan rahmatnya berupa hujan, sehingga makurangi isna masih cita. Nah, padahal iriseng si manusia makada tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk beribadah masompa lori Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah tarwih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yana nasem topan ritata makada nareko laksanakan ki yasenge pasompa ya apa tu yulle pajokai pasek dia pasompa ya rega yasenge sempajang nareko ianggap pi aleta ata boleh dipang Allah Subhanahu wa taala, menganggap diri kita bahwa kita seorang hamba, dan dia yang anggap topi puang Allah Subhanahu wa taala sebagai puang. Artinya apa? Bahwa kita seorang hamba memang diciptakan untuk beribadah lori puang Allah Subhanahu wa taala. Dan dia magiro na puang Allah Subhanahu wa taala nama ipancaji puang. Agar sabana puang Allah Subhanahu wa taala yang gapi sebagai puang ya harus ipajok ke sini na parentana. Dan dia ibelai ya rega ini niri sini na papesangkan. Nah, hadirin sidang jamaah tarwih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sababnya kenapa kita sebagai ata harus ipajok ke sini na puang parentana puang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang puang Allah Subhanahu wa taala na pancaji ki. Berarti engkau pancaji ki, ada yang menciptakan kita. Nah, puang Allah Subhanahu wa taala yang mengatur sidina kehidupan. Ya mereki dalle, mereki rezeki, kesehatan dan lain-lain sebagainya. Nah, cuman biasa tu ripala banget tak terbiasa di kalangan kita, di tengah-tengah kita, biasa itu nalupai puang Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nalupai makada kita diciptakan ye di muka bumi ini makada sementara nih. Hanya waktu sesaat. Sehingga nalupai beribadah puang Allah Subhanahu wa taala. Puang Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk macoegang warang parang.
Allah tidak melarang kita untuk memperbanyak harta. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kepada kita untuk macam pangkat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita bahwa apa sebenarnya tujuan manusia diciptakan. Jadi artinya bahwa ketika kita kejar dunia kita, maka akhirat pasti tidak akan ikut. Tetapi ketika akhirat tak ilampak, maka semua urusan dunia akan dipermudah. Malaki contoh sekali, misalkan Pak Galung. Coba tanya Pak Galungnya, ketika Pak Galungnya tanangi asih, dia menanam padi, pasti engkau wala macam itu. Bahkan ia walai sampai racun. Nah, tetapi coba ibalai, maka ketika walai tanang apakah ada asih macam itu? Nah, beginilah perumpamaannya nareko lino mi ilalu. Mustahil akan ikut jero jama-jama akhirat. Tetapi ketika akhirat ilalu, maka insyaallah macam mana jero jama-jama linota. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali nareko mak bicara ki masalah solat, mak bicara ki masalah sempajang. Tentu kita pahami secara bersama makeda ye sempajangnya perintah yang dijemput langsung oleh Nabi ta. Perintah yang dijemput Nabi ta untuk mengolori Allah Subhanahu wa taala untuk terima ye sempajang. Tidak ada perintah-perintah lain yang najemput Nabi ta kecuali sempajang. Artinya apa? Bahwa agama kita memang nautamakan yang rasanya sempajang. Bahkan dalam keadaan sakit pun kita harus tetap biasanya sempajang. Nareko de tolet tetong leuki. Nareko de tolet leu tulaki. Nah, bahkan yanaro tanda penting rasanya sempajang dalam keadaan apapun kita diperintahkan untuk laksanakan yang sempajang. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ia sempajangnya merupakan salah satu tiang agama. Merupakan tiang agama ta nareko irita yang senge tiang kita lihat dia masih jita ada 4 tiang yang tengah. Nah, nareko dek gaga ia tiangnya maka mustahil dia masih jita akan berdiri. Nah, begitu juga ya sempajang. Nareko kita tidak punya tiangnya maka semua ibadah-ibadah lain itu tidak bakalan mengikut. Jadi artinya bahwa ia sempajangnya memang betul-betul pembuka untuk iparese rosinin amal-amal kebaikan tak. Nah, oleh karena itu makrifang Allah Subhanahu wa taala ilalanna aqram malabi makda wa aqimus salata wa atus zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tentu sempajangnya tawajai seketa dan niat rokok isi waktu rokok. Nah, ayat ini ilalanna ya ayat jelaskan tentang memang kita diperintahkan untuk salat berjamaah. Rokok isi waktu rokok. Artinya di dalam ayat ini menjelaskan bahwa kita memang diperintahkan untuk selalu melaksanakan yang namanya salat berjamaah. Nah, agak sih sebenarnya keutamaan, agak sih hikmah yang terkandung dari laksanakan ki salat berjamaah. Nah, salah satu keutamaan yang terkandung dari laksanakan ki salat berjamaah adalah pahalanya 27 kali lipat lebih banyak dari sempajak ki ala letak. Artinya apa? Bahwa ketika kita sholat di rumah sendiri itu perbandingannya 27 kali, 27 derajat perbandingannya dari sempajak ki masjid. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keutamaan yang kedua yang tergandung ketika kita melaksanakan salat berjamaah adalah di mana ketika kita melaksanakan salat berjamaah maka di dalam salat berjamaah itu ada salah satu makmum atau ada salah satu jamaah yang tidak sempurna dalam pelaksanaan salatnya.
Nah tetapi di dalam jamaah itu ada salah satu makmum atau ada salah satu jamaah yang sempurna salatnya. Nah maka macam mana ini mengikut semua makmum diterima sembahyangnya, mengikut semua sudah sempurna salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah salah satu juga keutamaan ketika kita melaksanakan solat berjamaah di masjid. Nah kemudian keutamaan selanjutnya yang terkandung ketika melaksanakan solat berjamaah adalah di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ketika majenne kilori bolata, kemudian berangkat ke lokasi masjid, kemudian kita berangkat ke masjid, maka setiap langkah kaki kita dihitung sebagai pahala, dibilangi sebagai pahala. Kaki kanan kita dihitung sebagai pahala, kemudian kaki kiri kita menghapus dosa-dosa tak. Nah kemudian ada pertanyaan, magiro nareko mang motor kah? Magiro nareko mang motor kah? Nah setiap putaran ban motor kita, setiap putaran ban mobil kita itu dihitung sebagai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu banyak sebenarnya keutamaan yang terkandung ketika kita laksanakan salat berjamaah. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang selanjutnya ketika kita melaksanakan salat berjamaah adalah bagaimana mempererat tali silaturahmi. Artinya apa? Bahwa ketika kuki masih siruntuki pada padata si depek bola, siruntuki pada padata mak bali bola, keluarga ta, surut-surut dan lain-lain sebagainya ketika kita di masjid. Bukan berarti ketika risaliwak kita siruntuk, tetapi ketika di masjid, maka ketika kita selesai salat berjamaah maka akan terasa sejuk ketika saling menyapa ki padata si depek bola, padata surut-surut dan lain-lain sebagainya. Kita akan mendapatkan kesejukan. Dan ini masjid tak bisa toni terisi. Nah itulah salah satu dari sekian banyak hikmah yang terkandung di dalam keutamaan salat berjamaah adalah mudah-mudahan ini hikmah diperhatikan sebagaimana itu, agar supaya bagaimana kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalam salat berjamaah. Nah perlu itu sampaikan ke sebagaimana itu bahwa salat juga merupakan pak goncina sininna deceng. As-salatul miftahul jannah. Pak goncina surga. Nah artinya apa? Bahwa amalan yang pertama yang paling diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sempajang. Mungkin amalan-amalan lain ketika misalkan menre haji itu bisa tidak kita kerjakan. Nasabak dek patamam. Sakat bisa kita tidak kerjakan. Nasabak dek gagawaka weddingnya seger. Puasa bisa kita tidak kerjakan ketika sakit, ketika malasaki atau ada usul-usul lain. Tetapi taita ninggalak sempajangnya, apapun yang menjadi halangan, apapun yang menjadi rintangan, tetei wajib laksanakan yasanya sempajang. Nah inilah wala ada asli paling ngerangeng. Mudah-mudahan diperhatikan isi Mama Deceng keutamaan yang terkandung di dalam solat, terutama keutamaan solat berjamaah. Dan mudah-mudahan kita manfaatkan ini momen bulan suci Ramadan untuk meningkatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berdoa maqada Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan kita selalu berdoa bahwa mudah-mudahan ketakwaan kita selalu diberikan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala atau wedingi meningkat. Nanulle anaro wala ada si paring ngerangeng, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan mak barakah lori di manang, terutama lori tahu mak bicara. Minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.